Yo, halo semuanya. Gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Ya, di kesempatan kali ini aku Gounime akan memberikan 10 rekomendasi anime isekai yang mana MC-nya sudah kuat dari awal. Tapi sebelum itu alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan ditekan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita langsung saja masuk ke listnya. Nomor 10, Mau Sama Retry. Menceritakan Ono Akira adalah seorang pria dewasa yang bekerja secara normal seperti orang pada umumnya. Tiba-tiba ia dipindahkan ke dunia lain saat mencoba karakter yang dia kenal sebagai Mao. Dalam permainannya yang ia kelola di sana, dia bertemu dengan seorang gadis yang mempunyai kaki cacat. Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan bersama, tetapi karena Akira sudah menjadi Raja Iblis atau Mao, maka hal itu tidaklah mudah. Ia menjadi incaran oleh beberapa negara dan orang-orang yang ingin menaklukkannya. Meskipun ia sebenarnya adalah Raja Iblis di luar, tetapi normal di dalamnya. Nomor 9, Isekai Jade Magician. Anime ini menceritakan Taiji dan Rin, seorang siswa SMA yang biasa-biasa saja yang tiba-tiba dipanggil ke dunia lain. Dunia yang penuh fantasi, di mana sihir dan monster dapat ditemukan. Namun mereka ketakutan dan melarikan diri setelah mendapati serangan monster, dan akhirnya mereka pergi ke sebuah guild di dekat sana. Ternyata setelah diketahui mereka berdua memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Nah, disinilah kehidupan baru mereka akan segera dimulai, kawan. Nomor 8, Drifter. Walaupun anime ini berjudul Drifter, bukan berarti anime ini berisi tentang mobil-mobil yang ngedrift, teman-teman. Drifter berkisah mengenai seorang laki-laki bernama Shimayu Toyohisa yang merupakan seorang samurai yang hidup di abad ke-16. Suatu waktu dia terlempar ke sebuah dunia di mana hidup juga banyak makhluk lain seperti manusia, elf, dan kurcaci. Hingga pada akhirnya dia menyadari bahwa bukan hanya dialah yang terlempar masuk ke dalam dunia misterius ini. Lalu gimanakah petualangannya? Mending kalian langsung tonton aja, oke? Nomor 7, Yojo Senki. Anime ini berkisah mengenai Tanya Dejerkov yang tak percaya adanya Tuhan. Namun setelah mati dia pun bertemu Tuhan, namun tetap tak mempercayainya. Tuhan dalam anime ini akhirnya menghidupkan kembali Tanya ke dalam sosok gadis kecil. Dan jika Tanya meninggal lagi, maka dia akan masuk ke neraka. Pada akhirnya, Tanya justru bergabung dengan tentara, meraih jabatan tinggi, dan menemukan kehidupan tanpa takut mati, kawan. Nomor 6, Tensei Shitara Slam Dataken. Biasanya di dalam anime isekai itu kita direinkarnasi menjadi anak kecil, lelaki yang tampan, tapi tetap overpower. Tapi di anime ini kita disuguhkan anime dengan reinkarnasi menjadi Slam. Menceritakan Satoru Mikami yang terbunuh dan bereinkarnasi di dunia lain menjadi sebuah Slam. Walaupun bentuknya biasa-biasa saja, namun kemampuannya cukup unik, kawan. Dimana Slam yang mempunyai nama baru Rimuro Tempest ini mampu menyerap keterampilan musuh dan lingkungan di sekitarnya. Pada anime ini ya, pada akhirnya sang tokoh utama menggunakan kekuatannya tadi untuk membantu orang lain dan membentuk sebuah komunitas layaknya mimpi saat di dunia nyata. Nomor 5, Knight and Magic. Berpadu dengan mecha alias robot-robotan, Knight and Magic menghadirkan anime isekai terbaik dengan jajaran robot-robot yang canggih. Hal ini tentu membuat Knight and Magic yang tayang 2017 itu mempunyai cerita yang seru untuk diikuti sobat-sobat sekalian. Knight and Magic menceritakan tentang seorang programmer jenius dan otaku pecinta robot hardcore yang terlahir kembali ke dunia penuh kesatria dan sihir. Tempat robot-robot besar bernama Silhouette Knight bergaung di seluruh penjuru negeri.
Nah, tentunya MC kita mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata manusia di dunia tersebut. Jadi, patut untuk kalian ikuti, teman-teman. Nomor 4, Mairimashita Irumakun. Anime bergenre isekai komedi, menceritakan seorang pemuda bernama Iruma Suzuki yang merupakan anak yang baru berusia 14 tahun. Namun sudah dijual oleh kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab kepada iblis. Akhirnya Iruma pun dibawa oleh sosok iblis yang membelinya itu dan dimasukkan ke dunia iblis. Nah, sekarang ia tinggal bersama iblis tersebut dan ia dijadikan sosok cucu bagi kakek iblis tersebut. Iruma pun juga dimasukkan ke sebuah sekolah khusus iblis dan ia terpaksa menyembunyikan identitas aslinya. Nah, disinilah dimulai dari keseruan anime ini. Nomor 3, Bofuri. Anime ini sebenarnya mempunyai judul yang sangat-sangat panjang, namun biasanya hanya disingkat jadi Bofuri saja. Bercerita setelah menerima undangan dari temannya Risa Shiromine, Kaide Honjo mulai memainkan game New World Online sebagai karakter Maple. Karena tidak memiliki pengetahuan tentang permainan, ia mengalokasikan semua poin statusnya untuk pertahanan. Akibatnya gerakannya menjadi sangat lambat, tidak bisa menggunakan sihir, dan bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kelinci. Namun, ia memperoleh keterampilan yang disebut pertahanan absolut karena memaksimalkan poin vitalitasnya. Skill serangan balasan yang bisa membunuh lawan dalam sekali serang. Seorang pemula Mobile Fortress Style dengan keterampilan beracun yang membuat semua serangan tidak valid dan mengatasi semua rintangan. Ia pergi ke petualangan dan mengabaikan penyimpangannya tersebut. Nomor 2, No Game No Life. Anime isekai terbaik dengan cerita game virtual. Dengan intensitas petualangan yang super seru, No Game No Life wajib untuk kawan-kawan sekalian tonton. No Game No Life mengisahkan tentang petualangan dua kakak beradik bernama Shiro Sora yang menjawab tantangan seseorang untuk memainkan game virtual di dunia fantasi. Di dalam dunia tersebut, semua peraturan harus menggunakan game. Di dunia itu bahkan tidak ada kekerasan. Jika ingin menyelesaikan konflik, maka mereka harus menyelesaikan dengan cara bermain game. Hal tersebut tentu saja membuat Sora dan Shiro sangat tertarik dengan dunia itu, dan mereka langsung mengincar gelar terbaik di dunia itu, yaitu Tuhan selanjutnya. Bagaimanakah perjuangan Sora dan Shiro? Silahkan saksikan di No Game No Life. Nomor 1, Tate no Yusa no Nariagari. Anime yang kental dengan drama pengkhianatannya, Tate no Yusa no Nariagari terbilang sebagai anime isekai baru yang mempunyai sisi cerita yang kuat, mengisahkan perjalanan kesatria perisai Naofumi untuk meningkatkan kekuatannya yang kerap diremehkan. Terlebih fitnah keji yang telah mencoreng namanya di dunia fantasi yang ia tempati. Karena tuduhan tersebut, Naofumi dicap sebagai penjahat dan diusir dari masyarakat. Dengan penuh kebencian dan dendam, Naofumi memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri dan bersumpah akan membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang melukai hatinya. Berhasilkah Naofumi membalaskan dendamnya? Pastinya harus kawan-kawan tonton sendiri, oke? Nah, itulah 10 rekomendasi anime isekai overpower terbaik yang dapat aku berikan kepada kalian. Mana nih anime isekai overpower yang jadi favorit kalian? Langsung tulis di kolom komentar saja. Atau bagi kalian yang mempunyai anime isekai overpower versi kalian sendiri, silahkan tulis di kolom komentar juga. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. 夕食中に泣いた時